Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Adinda Basri dengan NIM 1905076016 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran micro teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, tepatnya materi pokok buku fiksi kelas 11 SMA semester genap pada KD atau kompetisi dasar 3.11 dan 4.11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, luar biasa. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya jika berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak masuk bisa bantu saya? Iya? Oke, Rian. Oke, sakit. Ada suratnya tapi. Oke. Ada lagi? Oke, Lisa. Oke, Lisa. Oke, ikut lomba ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Ibu mengingatkan kembali mengenai aturan kelas. Seperti biasanya, bahwa di mana bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan seputar materi akan mendapatkan poin 2. Oke. Apabila hanya menjawab mendekati benar akan mendapat poin 1. Misalkan tidak menjawab sama sekali, tidak akan mendapat poin apa-apa. Oke. Jadi silakan kalian memahami materinya terlebih dahulu, kemudian kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Yang mana poin ini nantinya akan menambah nilai mata pelajaran bahasa Indonesia kalian. Ya, betul sekali. Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Sebelumnya ada yang ingat pertemuan lalu kita membahas materi apa? Ya, benar. Buku non-fiksi. Tapi pertanyaan tadi tidak termasuk dalam poin materi kita ya. Ya, karena itu sudah menjadi kewajiban kalian untuk mencari tahu dulu sebelum memulai kelas hari ini. Oke. Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari buku non-fiksi, yaitu buku fiksi, betul sekali. Nah, lebih tepatnya kita akan menganalisis pesan dari sebuah buku fiksi. Kira-kira ada yang tahu apa itu buku fiksi? Ya? Ya, benar sekali. Jadi buku fiksi itu sebuah karangan atau peristiwa berdasarkan imajinasi sang penulis. Oke? Jadi bisa berupa karya sastra, baik itu dongeng, cerpen, apalagi novel atau dongeng. Oke. Kemudian buku fiksi mempunyai karakteristik. Siapa yang bisa menjawab apa saja karakteristiknya? Oke, tidak ada ya. Jadi karakteristik yang pertama yaitu dia menggunakan bahasa rekaan. Oke. Kemudian yang kedua, dia banyak menggunakan kata yang mengandung atau bersifat konotatif. Oke, paham ya? Nah, kemudian ada juga nih 2 unsur dalam buku fiksi. Pertama, unsur intrinsik. Lalu unsur, betul, ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini berarti unsur yang membangun di dalam cerita. Nah, unsur ini meliputi pertama, ayo ada berapa? Betul, ada 7. Pertama apa saja? Tema. Tema itu dasar atau inti cerita. Kemudian yang kedua, alur atau plot. Ya, tahapan peristiwanya itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, alur yang sesuai urutan, benar. Lalu alur mundur, alur yang kebalikannya, ya tidak sesuai dengan urutan. Kemudian yang terakhir alur campuran, yaitu campuran antara keduanya, antara maju atau mundur. Dan yang ketiga tadi ada amanat atau apa itu amanat? Benar, pesan moral yang ingin disampaikan
oleh penulis, baik tersirat atau tersurat. Tersirat itu tersembunyi. Kalau tersurat itu berarti dia sudah dituliskan di dalam ceritanya. Lalu di dalam unsur intrinsik juga ada sudut pandang, atau yang sering kalian kenal itu adalah POV. Oke, kalian sudah pasti sering dengar kan. Jadi POV ini posisi sang pengarang dalam bercerita. Pengarang itu bebas menentukan posisinya di mana. Bisa menggunakan kata ganti saya atau aku, berarti dia sebagai tokoh utama, atau sebaliknya. Yang pasti dia menggunakan kata ganti dia. Kemudian ada latar. Tadi sudah berapa? Ya tadi udah 5. Yang kelima itu ada latar. Latar di sini berupa keterangan tempat, kemudian keterangan waktu, lalu keterangan suasana. Oke, yang keenam ada tokoh, yaitu pemain dalam cerita. Betul sekali. Nah, pemain dalam cerita juga ada terbagi menjadi 3. Ya, sering kalian lihat di situ ada tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Kemudian yang kedua ada tokoh protagonis, tokoh baik. Betul sekali. Dan yang terakhir campurannya disebut, ada yang tahu? Ya benar sekali, tritagonis, itu tokoh campuran. Dan unsur intrinsik di dalamnya terakhir ada gaya bahasa atau majas. Ya, bisa juga kita sebut majas. Nah, itu adalah penggunaan bahasa yang digunakan sang pengarang dalam bercerita. Nah, lanjut kita ke unsur yang kedua. Apa tadi? Intrinsik. Ya, betul. Berarti unsur membangun di luar dari cerita. Apa saja di dalamnya? Yaitu latar belakang penciptaan karya. Benar. Apa saja itu di dalamnya lagi? Ya, kisah hidup atau psikologi pengarang. Kemudian kondisi kehidupan atau kondisi kehidupan politik dan sosial budaya sang pengarang. Gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama sudah mengetahui jenis pesan atau amanat. Nah, untuk menentukan amanat sebuah cerita, kita dapat mengetahui dengan cara melalui ciri-ciri khusus dari amanat yang berisi. Pertama, pasti ada sarannya. Kemudian ada imbauan atau juga ada ajakan. Nah, ajakan yang bersifat baik itu biasanya diberikan imbuhan lah. Ya, apa saja contohnya? Ya, benar. Lakukanlah, itu termasuk ajakan positif atau baik. Kemudian kebalikannya, ajakan untuk jangan melakukan keburukan. Ibu sudah sebut nih tadi, berarti apa contohnya? Ya, betul, janganlah, diberi imbuhan lah. Oke, kalau begitu ada yang bisa bantu Ibu beri contoh kalimat pesan atau amanat tersurat. Ya, silakan. Wah, hampir sempurna. Jadi Ibu tambahin, jadi pada kalimat tadi, pesan tersurat yang ingin disampaikan dalam isi cerita tersebut ialah bertaubatlah dan meminta ampunan atas dosa yang telah kau perbuat. Pasti Tuhan akan mengampuninya. Nah, kemudian ada yang bisa lagi, misalkan ada nih kalimat seperti ini. Awas, harimau itu dikirim Tuhan untuk menghukum kita. Nah, di manakah pesan tersirat? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Jadi pesan itu bermaksud agar mengakui dosa dan meminta ampun atas dosa yang telah diperbuat, karena Tuhan akan membalas dosa itu. Jadi hampir sama ya teksnya tadi, tapi perbedaannya terletak pada pesan tersurat atau tersiratnya. Nah, sekarang kesimpulannya pada materi kita hari ini, kira-kira ada yang bisa bantu Ibu? Ya, silakan. Oke, luar biasa. Jadi
Seperti itu tadi kesimpulannya. Kalau begitu kira-kira kalian ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung kan nih? Boleh banget tanyakan lagi seputar materi yang tadi sudah dibahas. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian semua sudah paham mengenai buku fiksi dan bagaimana cara untuk menentukan pesan dalam sebuah cerita, khususnya pada buku fiksi ya. Sekarang Ibu ingin lihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi tadi. Nah, jadi silahkan kalian analisis dan identifikasi pesan dari buku fiksi yang sudah kalian baca. Jadi kalian sebelumnya harus membaca sebuah buku fiksi, kemudian baca secara keseluruhan. Setelah kalian analisis dan identifikasi, jangan lupa untuk tuliskan identitas pesan, identitas buku maksudnya. Tuliskan identitas buku dari buku tadi secara lengkap. Nah, pertemuan selanjutnya kita bahas. Lakukan dengan jujur, usahakan tidak boleh sama ya. Oke. Baiklah, kelas hari ini sampai di sini saja. Terima kasih, tetap semangat menuntut ilmu dan jangan lengah di tengah pandemi. Harus jaga kesehatan dan jaga imun serta iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, luar biasa ya. Kalau begitu, sebelum kita memulai kelas hari ini, seperti biasa, kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ya. Siapa itu? Oke, Bambang. Oh, sakit. Yang penting ada suratnya ya. Ada lagi? Oke, tidak ada. Oke, bagus. Oke, seperti biasa Ibu ingatkan kembali mengenai aturan kelas. Oke, bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan seputar materi pastinya akan mendapat poin 2. Apabila mendekati benar akan mendapat poin 1. Dan apabila tidak menjawab apapun tidak akan mendapat poin. Oke, silakan diingat. Oke. Dan nantinya itu akan menjadi nilai tambah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ini ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang buku fiksi, maka kita lanjutkan dengan lanjutan, yaitu ulasan atau resensi. Lebih tepatnya kita akan menyusun ulasan terhadap buku fiksi, terutama pada pesan dari buku fiksi tersebut. Kemudian silakan kalian buka buku di halaman 211. Oke, sudah dibuka. Ya, di situ sudah ada ya materinya, ulasan atau resensi. Ya, bisa bantu Ibu untuk beritahu teman yang lain nih pengertian dari ulasan atau resensi. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi, Ibu lengkapi, jadi teks ulasan atau resensi itu teks yang berisi sebuah tafsiran atau komentar dengan tujuan untuk menilai maupun menyampaikan kritik terhadap sebuah objek atau karya sastra, berupa mungkin itu buku, drama, novel, puisi, film atau lagu dan sebagainya. Nah, tujuannya itu sebagai tolok ukur bagi penikmat karya sastra tersebut. Oke, sampai sini paham untuk pengertian dan tujuan dari teks ulasan. Kemudian ada tiga jenis teks ulasan nih. Yang pertama, ya benar, teks ulasan itu teks ulasan informatif, yaitu teks yang berisi gambaran singkat, padat, suatu karya dan menekankan pada kelebihan atau kekurangan karya. Kemudian yang kedua, teks ulasan deskripsi, betul sekali,
atau teks deskriptif, itu berisi gambaran detail, kebalikan dari informatif tadi ya. Jadi untuk mengetahui sebuah manfaat atau pentingnya informasi dan kekuatan argumentatif si pembuat ulasan tersebut. Kemudian jenis yang terakhir yaitu teks ulasan kritis, betul. Yakni berisi ulasan terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu tertentu yang ditulis berdasarkan pandangan subjektif sang penulis. Oke. Lalu ada yang bisa beri ibu contoh nih dari salah satunya aja. Siapa? Ya, silakan. Oke. Teks ulasan, buku karya, oke, rintik seduh. Oke, bagus. Ya, boleh. Bisa juga ulasan seperti video-video review produk yang ada bertebaran di YouTube. Misalkan seperti Ria SW, kalian pasti tahu kan bahwa Ria SW ini adalah sang food vlogger yang suka mereview sebuah makanan gitu kan. Jadi review atau mengulas sebuah makanan. Nah, kalau berupa buku berarti dalam ulasan tersebut akan ada judul, kemudian identitas buku berupa nama pengarang atau penulisnya, kemudian tahun terbit, penerbitnya di mana, tebal buku dan juga harga buku jika diperlukan. Kemudian pada bagian pembukaan ini bisa berupa mengenalkan secara singkat, lalu membandingkan dengan buku yang sejenis, kemudian mengungkapkan kesan terhadap buku dan bisa juga mengajukan pertanyaan seputar buku tersebut. Nah, itu apabila teks ulasannya berupa buku tadi ya. Kemudian masuk ke isi dari sebuah resensi atau ulasan tadi, yaitu namanya sinopsis buku, yaitu ulasan singkat buku disertai kutipan bila perlu. Nah, kekurangan dan kekurangan buku juga ada terletak pada isi resensi. Kemudian ada juga tinjauan bahasanya. Jadi kita juga bisa meninjau bahasa dari sebuah buku gitu kan. Kemudian yang terakhir ada bagian penutup, yaitu berupa kesimpulan dari ulasan yang kita sampaikan atau yang kita tuliskan. Misalkan buku tersebut cocok untuk siapa dan apa alasannya, itu bisa disampaikan. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri teks ulasan. Nah, ciri-ciri teks ulasan di sini ada 5. Oh, tidak, tepatnya ada 3 ya, benar. Terima kasih sudah mengoreksi. Ya, yang pertama ada ciri-ciri pertama memiliki struktur yang tetap. Artinya struktur penulisannya itu sama, tidak berubah. Apa saja struktur penulisannya? Pertama ada orientasi, kemudian tafsiran, benar, lalu evaluasi, dan terakhir rangkuman. Nah, ciri-ciri yang kedua, ia memberikan informasi mengenai karya sastra, mulai dari identitas karyanya, kemudian sinopsis berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut. Kemudian ciri yang terakhir atau yang ketiga, dilihat dari tujuannya. Tujuannya yaitu memberikan pandangan kepada halayak atau gambaran kasar dan mempengaruhi eksistensi sebuah karya sastra. Oke, itu tadi ciri-cirinya. Kemudian lanjut ke struktur. Struktur sebuah ulasan. Nah, Ibu tadi sebelumnya sudah menyampaikan bahwa struktur dari ulasan tadi ada 4. Ya, pertama ada orientasi. Nah, orientasi itu memaparkan gambaran umum mengenai apa saja yang akan diulas. Oke. Lalu yang kedua lanjut tafsiran, yaitu penjelasan detailnya, misalkan bagian-bagian karya, entah itu keunikan, keunggulan atau kualitasnya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu evaluasi atau penilaian. Nah, ini berisikan pandangan dari si pengulas, pandangan dari kita yang mengulas mengenai hasil karya, baik kelebihan atau kekurangannya. Dan yang terakhir yaitu rangkuman. Rangkuman ini berisi kesimpulan dari ulasan. Bisa berupa komentar apakah karya tersebut berkualitas atau tidak. Nah, untuk contohnya sendiri, kalian bisa banyak
buka di internet. Di internet itu banyak sekali contoh-contoh yang bertebaran mengenai ulasan atau resensi yang sudah lebih dulu dibuat oleh orang lain. Nah, situ banyak macamnya, entah itu berupa buku atau film. Oke, jadi itu bisa dijadikan referensi kalian dalam mengulas sebuah karya sastra. Nah, sampai di sini kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Oke. Wah, pertanyaan luar biasa nih. Jadi pertanyaannya tadi, misalkan kita ingin membuat ulasan, boleh dilakukan sebebas mungkin atau sekreatif kita atau tidak. Nah, pertanyaan ini jawabannya, ketika kita membuat sebuah ulasan atau resensi, kita perlu memerhatikan beberapa kaidah kebahasaannya. Seperti yang Ibu tadi bilang, yang pertama itu ada fokuskan pada tokoh tertentu agar karakternya dapat dijadikan fokus pembaca. Jadi biar tidak bingung ya pembacanya. Kemudian yang kedua, gunakan pendapat atau opini pribadi. Oke. Lalu yang ketiga, gunakan kalimat pendukung pendapat kalian agar terkesan lebih santun atau meyakinkan, gitu kan. Kemudian yang keempat, sisipkan gaya bahasa. Utamanya gunakan gaya bahasa metafora. Ada yang ingat metafora itu apa? Ya, benar. Metafora itu pemakaian kata yang bukan dengan arti sebenarnya. Yang kelima ada diusahakan gunakan konjungsi. Di situ ada 3 ya, di situ ada dijelaskan 3 konjungsi, yaitu temporal, penyebab, dan penerang. Nah, contoh dari temporal apa saja? Ya, sejak, kemudian semenjak, kemudian, lalu akhirnya. Nah, itu konjungsi temporal. Kemudian yang kedua, konjungsi penyebab. Nah, konjungsi penyebab ini pertama ada karena atau sebab. Jadi cuma ada 2 contohnya ya. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi penerang. Apa saja? Benar, ada 3, bahwa, yakni, dan yaitu. Kemudian terakhir, pastinya saat kalian membuat sebuah ulasan, jangan menggunakan bahasa yang memicu konflik sara. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini, seperti biasa ada yang bisa bantu? Ya. Oke, baik, terima kasih. Kesimpulannya, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Berarti sudah Ibu anggap kalian mengerti dalam menilai ataupun menyampaikan kritik terhadap karya sastra. Nah, sekarang seperti biasanya Ibu ingin lihat pemahaman kalian mengenai materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi silakan kalian hasil identifikasi identitas buku dan pesan buku fiksi yang kemarin yang telah kalian kerjakan pada penugasan sebelumnya. Kemudian kalian susun bagian-bagian penting dari ulasan tersebut. Kemudian terakhir, susun ulasan terhadap pesan yang kalian peroleh dalam cerita pada buku fiksi tersebut. Nah, jadi kalau penugasan sebelumnya kalian mengerjakan sesuai instruksi, Ibu pastikan untuk penugasan kali ini kalian tidak akan mengalami kesulitan. Nah, jadi Ibu mau lihat pada pertemuan selanjutnya semua sudah selesai ya. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk kelas hari ini, sampai di sini saja. Terima kasih telah menyimak materi. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.